Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, Buniar ucapkan selamat karena kalian sudah naik ke kelas 5. Tapi karena adanya wabah COVID-19 ini, kita tidak bisa berkumpul dan bertemu dengan teman-teman di sekolah. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama supaya keadaan cepat membaik dan kita bisa belajar bersama dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru di kelas. Meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan seperti rajin cuci tangan, kemudian pakai masker bila keluar rumah dan hindari kerumunan supaya kita terhindar dari bahaya virus corona. Dalam video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar dengan Buniar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang kedua. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran pertama kemarin? Yap, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak manusia dan hewan serta menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua dengan tujuan untuk menentukan langkah-langkah dan media apa saja yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Kemudian, kalian menjelaskan tentang organ gerak hewan dan fungsinya, serta menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam setiap paragraf. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Coba sekarang kalian amati gambar-gambar berikut ini. Dapatkah kalian merangkaikan antara gambar dengan ceritanya? Jika kalian sudah selesai menyusun antara gambar dengan ceritanya, coba kalian bacakan di depan kedua orang tua atau teman dalam kelompokmu. Apakah kalian tahu gambar-gambar apa ya tadi? Gambar-gambar tadi merupakan gambar cerita. Mengapa disebut gambar cerita? Gambar cerita merupakan sebuah gambar atau rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar cerita contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung sebuah bacaan atau teks. Contoh gambar ilustrasi adalah cerita bergambar, komik, cover, kartun, dan karikatur. Setelah kalian memahami apa itu gambar ilustrasi, bagaimana ya langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi? Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi ada 3. Yang pertama adalah menentukan gagasan. Gagasan merupakan ide yang akan dituangkan dalam menggambar ilustrasi. Misalnya, apa yang akan kalian gambar, siapa saja tokohnya, dan bagaimana suasananya. Yang kedua adalah membuat sketsa.
Sketsa merupakan rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Langkah yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah membuat sketsa, kalian bisa mewarnai gambar tersebut dengan pensil warna, krayon, spidol, atau cat air. Lalu, apa saja ya media yang bisa digunakan dalam membuat gambar ilustrasi? Media untuk membuat gambar ilustrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah media alas, dan yang kedua adalah media pewarna. Media alas merupakan tempat atau alas pada saat kita menggambar gambar ilustrasi. Anak-anak bisa membuat gambar ilustrasi di atas kertas, kanvas, kain, kaca, atau komputer. Media yang kedua adalah media pewarna. Media pewarna contohnya adalah cat air ataupun pensil warna. Nah, sekarang setelah memahami tentang langkah-langkah dan media apa saja yang digunakan dalam membuat gambar ilustrasi, kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Coba sekarang kalian ceritakan gambar-gambar ilustrasi ini sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Serahkan hasilnya kepada Bapak Ibu Guru untuk dikoreksi. Gambar ilustrasi yang kita lihat tadi adalah gambar sebuah kelinci. Apakah anak-anak tahu apa organ gerak dari kelinci? Apa? Kaki. Ya, betul sekali. Organ gerak pada kelinci adalah kaki. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kaki. Fungsi utama dari kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kaki belakang pada kelinci lebih panjang dan lebih kuat daripada kaki depannya. Apakah anak-anak tahu kelinci termasuk hewan vertebrata? Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, di sekitar kalian pasti banyak hewan-hewan lain selain kelinci yang termasuk hewan vertebrata. Mari kita pelajari tentang organ gerak dan fungsinya pada hewan-hewan di sekitar kita. Coba perhatikan gambar berikut ini. Hewan pertama yang akan kita bahas adalah ikan. Apakah anak-anak suka makan ikan? Ikan memang baik untuk kesehatan kita, sehingga kita disarankan untuk makan ikan. Apakah organ gerak ikan sama dengan organ gerak kelinci? Tentunya berbeda, bukan? Organ gerak pada ikan adalah sirip dan ekor. Sirip digunakan untuk menggerakkan tubuh ikan ke kanan dan ke kiri. Sedangkan ekornya digunakan untuk mendorong tubuh ikan saat berenang di dalam air. Hewan kedua yang akan kita pelajari ini biasanya sering bernyanyi pada saat hujan turun. Apa ayo? Ya, pintar sekali. Hewan kedua adalah katak. Coba perhatikan gambar berikut ini. Organ gerak pada katak sama dengan organ gerak pada kelinci. Katak bergerak dengan melompat menggunakan kaki. Masing-masing kaki katak dilengkapi selaput di antara jari-jarinya untuk memudahkan ia berenang di dalam air. Hewan ketiga adalah burung. Apakah kalian memelihara burung di rumah? Apa ya organ gerak dari hewan yang ini?
Organ gerak hewan burung adalah sayap. Burung memiliki dua sayap yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri tubuhnya. Sayap pada burung berfungsi untuk membantunya terbang sekaligus mengendalikan arah terbangnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kalian takut tidak dengan hewan yang satu ini? Ya, kalau kalian takut, mungkin karena ular memiliki bisa atau lilitan yang dapat melumpuhkan mangsanya. Kita harus berhati-hati ya bila menemui hewan yang satu ini. Organ gerak pada hewan ular adalah otot perut. Otot perut pada ular berfungsi untuk membantunya berpindah tempat dengan cara melata sama seperti dengan cacing. Hewan berikutnya adalah kadal. Kadal bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Fungsi kaki pada kadal adalah untuk membantunya berjalan di daratan, sekaligus untuk membantunya berenang di atas permukaan air. Hewan terakhir yang akan kita bahas adalah kambing. Pasti kita sering sekali ya melihat hewan ini. Kambing memiliki organ gerak berupa kaki. Kaki pada kambing berfungsi untuk berpindah tempat, berjalan, atau bahkan berlari. Apakah anak-anak sudah paham tentang organ gerak hewan dan fungsinya? Masing-masing hewan memang memiliki organ geraknya masing-masing. Kemungkinan juga berbeda dengan hewan yang lainnya. Misalnya, organ gerak hewan ikan berbeda dengan organ gerak pada kelinci. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan ide pokok dan kalimat pengembang yang sesuai dengan teks bacaan berikut ini. Coba sekarang kalian buka buku tema 1 halaman 16 dan kita baca bersama-sama. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk roda. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air itu, mari kita tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam setiap paragraf. Kemarin, kalian sudah belajar menentukan ide pokok, bukan? Ide pokok merupakan inti dari sebuah bacaan. Sekarang, mari kita berlatih lagi menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam setiap paragraf. Perhatikan contoh buku guru berikut ini ya. Pada paragraf yang pertama, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat utamanya berbunyi, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok.
Dari kalimat itu, kita bisa menentukan ide pokoknya. Jadi, ide pokoknya adalah sistem gerak ikan yang unik. Ingat ya, ide pokok berada di dalam kalimat utama. Nah, selain kalimat utama, terdapat kalimat pengembang. Nah, jadi pada paragraf ini, kalimat pengembangnya terletak pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Tugas kalian selanjutnya adalah menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua dan pada paragraf ketiga sesuai dengan contoh yang Ibu berikan tadi. Siap semuanya? Setelah kalian selesai mengerjakan ide pokok dan kalimat pengembangnya, silahkan kumpulkan tugas tersebut kepada Bapak Ibu gurumu untuk dikoreksi. Hari ini kita sudah belajar tentang langkah-langkah dan media dalam membuat gambar ilustrasi. Kemudian kalian sudah belajar menjelaskan organ gerak hewan dan fungsinya. Dan yang terakhir, kita sudah belajar menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Tugas kalian di rumah adalah membuat model organ gerak hewan sesuai pada buku tema halaman 15. Selamat mengerjakan! Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kalian akan belajar di pembelajaran ketiga bersama Bapak Ibu guru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.